Om Swastiastu, Om Awinamastu, Namo Sidam. Selamat pagi teman-teman dimanapun berada. Hari ini Pak Jero ingin menyampaikan sesuatu tentang ajaran tradisi rohani Bali. Tentang bagaimana orang Bali mengunyah sirih atau memakan sirih. Di samping juga syarat dengan manfaat, tatwa ini Pak Jero temukan dalam satu lontar yang bernama Kuranto Bolong. Ada Saraswati ini yang mengedepankan pengetahuan atau pembelajaran, juga edukasi tentang yang bersifat jasmani maupun rohani. Di dalam konten-konten yang Pak Jero lihat banyak mengedepankan tulus ikhlas melakukannya. Ya. Kurang lebih sifatnya artinya memberikan edukasi. Nah, hari ini Pak Jero mudah-mudahan yang tidak pernah mendengar tatwa atau filsafat daripada orang Bali memakan sirih, tentu sangat bermanfaat. Bagi yang sudah mengetahuinya, ya Pak Jero juga berharap semoga ikut mendoakan agar masyarakat kita teredukasi dengan baik dan benar. Nah, dalam sastra tersebut disampaikan, dan juga Pak Jero punya seorang tokoh guru rohani di dalam Kanom 4 juga disampaikan bahwa makan sirih itu adalah suatu kegiatan yang baik yang bisa menjaga 5 unsur tubuh kita menjadi sehat dan juga mengandung nilai-nilai spiritual, khususnya bagi agama Hindu ya. Dalam sebuah sastra dinyatakan bahwa persembahan yang diterima oleh Tuhan, salah satu daripada persembahan-persembahan yang dilakukan oleh umat Hindu, khususnya orang Bali, diantaranya adalah daun, buah, air, dan juga tanah, angin, itu diterima oleh Tuhan, dosanya yang dewasa. Nah, dalam hal itu disebut dengan persembahan yang sederhana tapi kualitasnya sangat besar, sangat baik. Nah, ini salah satunya yaitu di mana kita mengasih bidang sirih ini atau yang disebut dengan base ini. Dalam sastra tersebut disarankan menaruh pamor ini di punggungnya, di punggung. Nah, dengan tapak dara seperti itu, tapak dara. Udah itu diisi gambir. Nah, ini gambir. Nah. Ya, jadi namun belum pernah dijelaskan bagaimana cara menaruh gambir yang benar sesuai sastra. Nah, sastranya memberikan bahwa gambir ini tidak boleh disatukan dengan pamornya. Ya, itu dilipat satu kali seperti ini, satu, ya, dilipat, dikasih gambir, datu, dilipat lagi 2 kali, dikasih buah. Dikasih buah. Dilipat lagi menjadi 3 kali. Ya, 3 kali. Jadi dalam sastra tersebut dikatakan adalah tentang bagaimana konsep trinadi.
konsep Trinadi. Nah, dalam konsepnya tersebut diucapkan sebagai mantra daripada ngunyah sirih ini atau basi ini, atau yang disebut di Bali minang, biar mendapatkan inang yang artinya damai, sehat, udah itu bahagia. Nah, setelah itu juga dilipat 3 kali ini. Ada yang langsung disuruh bisa memakan, tetapi yang lebih spesifik ada ini dibuat ongkara. Jadi ang, ong, mang. Nah, ini ang, ong, mang. Nah, disinilah filsafat tatwa itu terkandung sangat besar karena konsep Trinadi, ang, ong, mang. Jadi di sana di dalam mantra tersebut itu diberikan filsafat kenapa mengucapkan ang, ong, mang dalam konsep Trinadi. Jadi ang, ong, mang, Iswara apuh, Wisnu suruh, Brahma jembe, Siwa sada siwa, paripurna swaha. Nah, artinya di mana bahwa Betara Iswara itu disimbolkan dengan pamor. Udah itu Betara Wisnu simbolkan dengan base, daun sirih, dan juga jembe atau gambar itu disimbolkan Dewa Brahma, dan buah itu adalah Siwa, Sadasiwa, Paramasiwa, Paripurna Swaha. Artinya Swaha menjadi sehat. Semoga sehat, semoga bahagia, semoga segar bugar, cantik, rupawan. Nah, seperti itu. Di mana pada saat mengunyah sirih ini, ya, kita mendapatkan kesehatan. Tapi sebelum itu, setelah diucapkan mantra itu, kita disuruh memotong dulu ini tangkainya ini, karena ini adalah simbol pralino. Nah, pralino artinya melebur segala penyakit itu. Nah, dengan mengucapkan mantra juga bur buah swah pada saat memotong itu, ya, dilakukan 3 kali. Bur buah swah. Yaitu sepah ini yang disebut sepah tidak boleh dibuang sembarangan karena sudah mengandung hal-hal yang buruk, maka wajib dibuang di tempat sampah atau di Bali disebut dengan tempat sepah. Nah, seperti ini. Nah, kita buang di sini. Nah, buang. Udah itu, jika ingin digunakan hal-hal yang tertentu yang bersifat spiritual, tadi kan sudah dibuang karena sudah melebur penyakit dan lain sebagainya. Sifat spiritual agar kita mendapatkan tuntun dari dosen Yahudi, maka ujung daripada sirih ini tidak boleh dipotong. Nah, tidak boleh dipotong. Ingin hal-hal yang tertentu sifatnya. Kalau hal-hal yang biasa saja hanya untuk kesehatan saja, ini dipotong. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Maka dengan demikian makin bisa dikunyah. Demikianlah yang disebut dengan tatwa atau filsafat, di mana orang Bali makan sirih itu tidak hanya sekedar mengunyah sirih, tetapi juga mengandung makna, yaitu tentang spiritual, dan tercantum dalam salah satu sastra suci Saraswati, yaitu lontar, yang lontarnya namanya adalah Kuranto Bolong. Terima kasih. Suk semua.